Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang persamaan keadaan ya, di termodinamika. Nah, karena termodinamika ini merupakan kajian fenomenologis di dalam fisika, maka topik-topik yang dikaji di dalam termodinamika itu selalu biasanya, jadi tidak selalu ya, tapi umumnya atau kebanyakan itu berangkat dari temuan-temuan di eksperimen, temuan-temuan di lapangan, temuan-temuan hasil pengamatan, kemudian berusaha untuk diteorikan atau berusaha untuk dijelaskan. Mengapa kok seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi di sana, begitu. Nah, persamaan keadaan di termodinamika itu merupakan, atau equation state itu merupakan salah satu cara kita untuk mendeskripsikan keadaan atau mendeskripsikan fenomena yang ditemukan dari pengamatan atau dari laboratorium. Apa saja yang akan kita pelajari di persamaan keadaan itu? Di persamaan keadaan kita akan mempelajari tentang bagaimana sih sebenarnya persamaan keadaan untuk gas ideal. Terus kemudian bagaimana pendekatan persamaan keadaan gas real. Ada gas ideal dan ada gas real. Terus kemudian tentang ekspansi dan kompresi. Ekspansi ini perluasan ya, pengembangan. Terus kemudian ada konstanta kritis dari gas van der Waals dan hubungan derivasi parsial atau turunan parsial dan turunan eksak. Nah, sekarang kita akan memasuki persamaan keadaan untuk gas ideal ya. Bagaimana nanti diagram atau grafik dari variabel-variabel P, V, dan T itu. Nah, berdasarkan hasil eksperimen atau hasil pengamatan, nilai-nilai besaran termodinamika ini antara P, V, T ini ternyata bergantung satu sama lain. Jadi hubungannya tidak sekedar P bergantung pada V saja atau P bergantung pada T saja, tetapi ketiganya ini ternyata saling terkait ya, saling terkait. Misalkan seperti ini, ketika kita memiliki satu tabung ya, ketika kita memiliki satu tabung ini, kalau volume tabung itu dikecilkan, di sini isinya udara, volumenya dikecilkan, ternyata yang diamati hasil pengamatannya adalah tekanannya itu naik, tekanannya naik. Kalau volumenya dikecilkan, V-nya mengecil, ternyata tekanannya naik. Jadi kalau kita tulis itu, jika V-nya itu diturunkan, dikecilkan, ternyata tekanannya itu naik. Kemudian temuan yang lain, jika kita memiliki logam, ya, kalau suhu itu dinaikkan, suhu logamnya itu dinaikkan, jadi T-nya itu dinaikkan, ternyata panjang logamnya ini bertambah ya, panjang logamnya itu bertambah. Nah, besaran-besaran ini P tekanan, V volume, terus kemudian T suhu dan juga massa ini diatur dengan kalau diatur dengan nilai tertentu, maka ternyata nilai tekanan atau nilai P itu nanti ternyata menjadi tidak sembarang. Jadi nilainya sepertinya seolah-olah itu terkait sekali begitu. Nah, hubungan-hubungan ini kemudian dinarasikan dalam atau dinyatakan dengan persamaan matematika, yaitu fungsinya kemudian dikenal sebagai fungsi yang semacam ini. Kita tulis, yaitu kita memiliki fungsi yang dia itu bergantung pada variabel tekanan, variabel volume, variabel suhu, variabel massa. Nah, ini fungsinya atau persamaan keadaannya itu ya. Jadi persamaan ini yang kemudian disebut sebagai persamaan keadaan. Hubungan-hubungan antar variabel inilah yang kemudian disebut sebagai persamaan keadaan. Mudahnya kita bisa mengimajinasikan atau membayangkan bahwa persamaan keadaan itu ya persamaan yang menjelaskan keadaan atau persamaan yang menjelaskan fenomena tersebut ya. Nah, biasanya persamaan keadaan ini dituliskan itu berdasarkan pada sifat-sifat yang alamiah, bukan
pada berapa banyak material bendanya, atau bukan pada jumlah atau kuantitas material itu. Maka kemudian nanti besaran ekstensif ya itu diganti dengan nilai spesifiknya. Besaran ekstensif nanti kemudian diganti dengan nilai spesifiknya. Misalkan V itu nanti akan diganti dengan V per M atau disimbolkan dengan V kecil ini. Maka kemudian persamaan keadaan itu akan menjadi F yang dia bergantung kepada P besar tekanan, terus kemudian V kecil, terus kemudian T. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, persamaan keadaan ini itu bervariasi antara zat satu dengan zat lain ya. Ketika bendanya berbeda nanti persamaan keadaannya itu tidak seragam. Nah, hubungannya itu rumit, biasanya itu rumit, hubungannya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Maka kemudian untuk mempermudah penjelasan itu, maka kemudian kita sering menggunakan ilustrasi grafik ya. Kita sering menggunakan ilustrasi grafik. Nah, filosofi dari grafik ini adalah memudahkan kita dalam membaca data-data yang ada. Misalkan seperti ini. Kalau kita itu punya data, misalkan ini X, terus kemudian ini Y. Ini ada data banyak sekali. Nah, untuk mengetahui hubungan antara X dan Y ini, kalau kita membaca pada rentetan data ini, data X, terus kemudian data Y ini, kita akan mengalami kesusahan. Ya, kita akan mengalami kesusahan. Tetapi begitu data-data ini kemudian kita grafikan, misalkan ini sumbu X-nya adalah sumbu mendatarnya adalah X, sumbu vertikalnya adalah Y, maka kita akan memiliki pola dari data ini. Misalkan, ternyata hubungannya adalah X dan Y itu seperti ini, ya. Atau X dan Y ternyata seperti ini. Atau ternyata X dan Y itu ternyata adalah hubungannya adalah persamaan kuadrat dan seterusnya seperti itu. Nah, grafik ini mempermudah kita dalam membaca data yang ada di sini. Itu filosofi dasar dari grafik. Bahwa grafik itu memudahkan kita dalam membaca data, ya, memudahkan kita dalam membaca data. Misalkan seperti ini, kita punya eksperimen untuk 1 mol gas karbon dioksida. Nah, hasil plotnya itu semacam ini, ya. Hasil plotnya semacam ini. Sumbu X-nya itu adalah P, sementara sumbu Y-nya ini adalah PV per T, ya, PV per T. Ternyata kita memiliki pola seperti ini. Pada T1 dia akan lebih rendah, pada T2 dia lebih tinggi daripada T1, dan pada T3 dia lebih tinggi daripada T1 dan T2. Sementara untuk yang sumbu horizontal ini adalah perilaku dari gas ideal, ya. Jadi kita memiliki T3 ini lebih besar daripada T2, lebih besar daripada T1. Apa makna dari ilustrasi grafik ini? Ya, apa maknanya? Kita akhirnya menyadari bahwa dari ilustrasi grafik ini atau grafik ini menunjukkan kepada kita bahwa nilai dari PV per T itu tidak konstan, ya. Nilainya berubah-ubah. Tidak konstan nilainya ini, tidak konstan. Terus kemudian pada tekanan rendah. Nah, di sini P-nya itu rendah. Terus kemudian di sini P-nya itu tinggi, ya. Pada tekanan rendah, ketiga kurva menyatu pada nilai PV per T sama dengan R, ya. Nah, di sini PV per T sama dengan R, ya. Pada tekanan rendah, ketiga kurva itu menyatu pada nilai PV per T sama dengan R. Dengan R merupakan tetapan gas universal. Jadi kalau tekanannya itu rendah di sini, ternyata ketiga kurva ini, ya, T1, T2 pada keadaan T1, T2 dan T3 ini pada tekanannya itu rendah, ternyata nilainya hampir sama semuanya. Atau katakanlah pada tekanan yang sangat rendah ini nilainya itu menyatu di sini. Nah, ini di sini sama dengan R, ya. Kemudian pada suhu yang tinggi, T1, T2, T3 pada suhu yang tinggi, ini T-nya, T3 pada suhu yang tinggi, ternyata apa? Semakin tinggi dia T1, T2, T3 mendekati T4 dan seterusnya, semakin tinggi suhunya dia mendekati kurva garis lurus atau kurva
gas ideal. Nah, ini salah satu fungsi dari grafik itu, ya, menunjukkan kepada kita bahwa grafik lebih mudah bagi kita untuk memahami fenomena atau memahami keadaan. Nah, pada tekanan yang cukup rendah untuk semua gas, ya, pada tekanan yang cukup rendah tadi dari grafik tadi, kita akhirnya akan mendapatkan bahwa pada tekanan yang cukup rendah itu nilai PV per T ini akan sama dengan satu nilai tetapan, yaitu sama dengan R. Sehingga dari sini kita bisa menunjukkan, ya, bahwa P kali V kecil ini sama dengan T dikalikan dengan R. Nah, oleh karena itu kemudian ini disebut atau digunakan sebagai pendekatan gas ideal, ya, yang dia selalu mengasumsikan bahwa rasio dari PV per T itu selalu sama dengan R, ya. PV per T rasionya ini selalu sama dengan R, di mana R ini adalah tetapan, ya, atau bilangan. Nilainya adalah satu bilangan. Nah, sebenarnya apa gas ideal itu? Gas ideal ini adalah gas hipotetik, ya. Gas ideal ini adalah gas hipotetik. Artinya di alam itu benar-benar tidak ada yang namanya gas ideal. Tetapi kita untuk menjelaskan fenomena kita selalu berangkat dari idealnya itu seperti ini, kayak gitu, ya. Kita selalu berangkat dari idealita, ya. Kita selalu mengidealkan sesuatu itu, ya. Dalam konsep apapun kayak gitu, ya. Dalam konsep apapun kita akan selalu menemukan bahwa umumnya kita berangkat dari idealnya. Idealnya seperti ini, terus kemudian baru kenyataannya seperti itu. Tapi di alam itu benar-benar tidak ada gas ideal, ya. Yang ada adalah gas-gas yang dia mendekati perilaku gas ideal itu. Pada saat kapan? Pada saat ini, pada saat tekanannya rendah dan suhunya tinggi. Jadi pada saat P-nya itu rendah dan T-nya tinggi. Nah, ini perilaku gas ideal. Nah, meskipun gas ideal itu di alam itu tidak ada, tetapi pendekatan kita menggunakan gas ideal ini nanti sangat bermanfaat sekali, ya, sangat bermanfaat sekali. Nah, akhirnya kita memiliki ini, ya, persamaannya bahwa PV sama dengan RT ini, ya. Nah, karena V kecil ini sama dengan V besar dibagi dengan N, maka kita bisa menuliskan bahwa persamaannya adalah PV sama dengan nRT ini. PV sama dengan nRT. Nah, ini persamaan gas ideal yang di SMA sudah jelas sekali kita kita dapatkan, ya. Di fisika dasar juga kita dapatkan PV sama dengan nRT ini. Grafik ini P kali V sama dengan nRT ini kalau dibuat grafik 3 dimensi, nah, bentuknya akan semacam ini grafiknya, ya. Ini permukaan kurva gas ideal, ya. Di sini P-nya tekanannya, terus kemudian di sini volumenya, terus kemudian di sini temperaturnya. Ya. Jadi hubungan antara V dengan T, itu yang di sini, terus kemudian yang di sini yang sumbu anunya dia di sini katakanlah gitu, ya. Di titik ini dan seterusnya seperti itu. Ini kurva 3 dimensi, hubungan antara tekanan, volume, dan temperatur. Nah, dari 3 variabel tadi yaitu P, terus kemudian V dan T ini, kalau kita amati secara simultan, mungkin kita akan mengalami kesulitan yang cukup berarti. Maka kemudian apa yang terjadi kalau salah satu variabel itu tetap? Misalkan kalau T-nya itu tetap, ya, T-nya itu tetap, maka prosesnya kemudian atau keadaan di mana suhu itu tetap, kemudian kita sebut sebagai keadaan isotermal. Ya, iso itu menunjukkan sama, termal itu panasnya, suhunya, ya. Nah, isotermal ini keadaan di mana T-nya itu nilainya tetap. Maka terus kemudian ternyata kita mendapatkan grafiknya. Di sini adalah P-nya, di sini adalah volumenya. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, ini keadaan atau proses isotermal.
Dari persamaan gas ideal tadi, PV sama dengan nRT, ya. PV sama dengan nRT. Kalau T-nya tetap, maka ini bilangan semua. Jadi kita akhirnya PV ini sama dengan tetap. Nah, ini bilangan tetap. Nah, persamaan ini kemudian disebut sebagai hukum Boyle. Hukum Boyle. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hukum itu? Mengapa disebut sebagai hukum? Kok tidak disebut sebagai teori? Hukum itu adalah penjelasan atas fenomena atau perilaku alam. Hubungan antar variabel-variabelnya, nalarnya bagaimana dan seterusnya seperti itu, mengapa begitu dan seterusnya, itu tidak kita ketahui dengan pasti. Tetapi setiap pengamatan kita, setiap eksperimen kita selalu mendapatkan kenyataan yang semacam itu. Nah, itu disebut sebagai hukum. Itu disebut sebagai hukum. Bedanya dengan teori adalah kalau teori itu berusaha untuk menjelaskan ya fenomena itu dengan serangkaian asumsi-asumsi dan seterusnya seperti itu. Nah, itu teori. Tapi kalau hukum ini hanya menjelaskan fenomena itu yang kita amati seperti itu, terus kemudian kita rumuskan hubungan antar variabel itu. Mengapa seperti itu? Kita tidak bisa menjawabnya. Ini hukum. Karena itulah beda antara hukum dengan teori. Hukum ini berangkat dari eksperimen. Kalau teori ini berangkat dari asumsi atau berangkat dari rasio. Jadi hukum ini adalah eksperimen, sementara teori ini berangkat dari rasio. Ya. Ini yang membedakan antara hukum dengan teori. Nah, proses berikutnya misalkan, ya, proses isochoris, ya, proses isochoris. Nah, misalkan kita punya ini, proses isochoris itu adalah satu proses, ya, di mana volumenya tetap, ya, V-nya itu tetap, volumenya tetap. Nah, maka kita punya di sini sumbu X-nya, sumbu Y-nya itu adalah tekanan, sumbu X-nya ini adalah temperatur. Nah, kita punya tadi, ya, karena V-nya itu tetap, maka di persamaan gas ideal ini PV sama dengan nRT. Ini angka, ini angka, ini angka. Maka kita bisa ubah sebagai P, ini sama dengan N, R per V, ini angka. Ya. Ini adalah angka semua dikalikan dengan T. Ya. Jadi P sama dengan sekian angka ini dikalikan dengan T. Atau P ini sama dengan tetapan, ya, dikalikan dengan T ini. Atau konstanta dikalikan dengan T. Demikian juga untuk proses-proses yang lain, misalkan proses isobaris. Ya. Kalau pada proses isobaris ini, isobaris itu proses di mana P-nya itu tetap. Ya, P-nya tetap. Berarti kalau P-nya tetap, maka kita bisa menuliskan PV sama dengan nRT. Ini angka. Berarti V ini sama dengan N, R dibagi P dikalikan dengan T. Nah, sekian ini adalah angka. Jadi V sama dengan tetapan dikalikan dengan T ini. Ini proses isobaris. Kalau yang ini adalah proses isochoris, ya, volumenya tetap.